Shalom saudara seiman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, hendaknya kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu semalam Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan. Dan kembali pada pagi hari ini kami bangun untuk siap melaksanakan aktivitas-aktivitas kami Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan semangat Tuhan. Engkau tetap memberikan udara yang segar Tuhan, cuaca yang cerah Tuhan, dan semangat yang baru Tuhan untuk memulai kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Engkau bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap sulbung-sulbung kami Tuhan, untuk membuka pencerahan dan membuka pengetahuan pada firman-Mu ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan pakailah kami untuk menjadi pelaku, saksi, dan alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian sampai di sini masih dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk menyambut firman. Oke? Renungan pagi hari ini diambil dari Zefania 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, itu justru semakin memperberat, memperburuk, atau bahkan memperlemah kondisi kita, membuat kita semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir, membuat kita semakin merasa, oh ini pasti masalahnya nggak ada jalan keluarnya, oh ini pasti jalan buntu, nggak ada solusinya, nggak ada pengharapan apapun. Sedikit cerita saudara, pada waktu dahulu di saat semester yang pertama perkuliahan saya, saat menuju semesteran yang kedua, di situ ada satu mata kuliah yang dimana nilainya 0 di KRS saya, di rapot saya itu nilainya 0. Nah, saya udah langsung khawatir, udah langsung cemas dong. Kok bisa 0 padahal tugas udah diselesaikan, ulangan juga udah dikumpulin, bahkan sebelum hari tenggatnya udah dikumpulin. Saya langsung chat dosen, Pak, Bu, ini bagaimana solusinya? Kata dosennya begini, maaf, kamu tidak perlu revisi karena nilai ujian kamu tidak ada pada saya. Nah, itu membuat saya semakin takut, karena justru dengan itu kan saya udah ngumpulin duluan, udah ngumpulin sebelum tanggal tenggat. Terus saya dengan panik membuka laman website kuliah saya dan mencari mata kuliah tersebut. Dan ternyata saya emang udah ngumpulin, tetapi dosen saya itu yang lupa untuk ngecek hasil saya, ngecek ujian saya. Akhirnya saya screenshot itu, halaman web itu, dan saya beritahu ke dosennya, Pak, Bu, ini bukti bahwa saya sudah menyelesaikan ujian ini.
Nah, kata dosennya, oh nanti ya nak, saya lagi di luar kota. Makin saya takut di situ. Karena apa? Karena itu satu matkul itu yang nilainya E, itu kalau tidak segera direvisi, tidak segera diberi remedial atau setidaknya diberi tambahan nilai, itu nanti akan mempengaruhi semester berikutnya dan juga bahkan mempengaruhi untuk skripsi saya gitu. Nah, saya di situ cuma bisa berdoa, ya Tuhan, berikanlah tambahan gitu, atau setidaknya kembali ingatkan dosen saya untuk mengecap semuanya Tuhan, karena aku udah ngumpulin semuanya, udah ngumpulin tugas tepat waktu tuh. Dan pada hari yang kedua, 2 hari berikutnya, dosen saya ngabarin, ini ya nak, nilai kamu udah saya perbarui. Puji Tuhan sekali. Di situ ya walaupun enggak sebagus A atau sebagus B, tapi setidaknya di situ sudah ada peningkatan biar nilai yang tadinya E itu bisa ditebus atau bisa dihilangkan gitu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada Zefania 3 ayat 17 ini dikatakan, jangan lemah, jangan lesu tanganmu, sebab Tuhan Allahmu yang akan memberikan kemenangan. Kita punya raja dari segala raja, punya Allah daripada segala Allah. Kita punya Allah yang juga turut merasakan setiap penderitaan kita. Jadi ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir tentang solusinya, tentang bagaimana ya cara mengatasinya, bagaimana cara untuk kembali keluar dari masalah itu, kita cukup andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat kita, sumber kemenangan kita. Salib ini adalah tanda kemenangan kita. Makanya kita berdoa, baca Alkitab, datang ke hadirat Tuhan, agar Tuhan semakin menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, Tuhan sudah tahu apa solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Cuman Tuhan juga butuh untuk kita percaya, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Karena dengan kita ke hadirat Tuhan, kita datang dengan berdoa, dengan bersyukur, baca Alkitab, itu tandanya kita masih menganggap Tuhan bukan sekedar kekuatan manusia kita sendiri, tapi kita emang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kuasa daripada Tuhan gitu. Saya teringat akan Daud yang hendak melawan Goliat. Dia sebelumnya dipakaikan baju tentara, baju panglima yang berat-berat, tetapi dia habis itu cuma berkata, aku tidak perlu membawa apa-apa. Goliat membawa, orang Filistin membawa Goliat, tetapi aku membawa Tuhan. Itu yang menjadi dasar pada renungan pagi hari ini adalah jangan takut pada manusia. Sekuat-kuatnya apapun manusia, sebanyak-banyaknya manusia yang menyerang engkau atau bahkan hendak menghancurkan engkau, kamu tuh punya Tuhan gitu loh. Kamu punya Tuhan yang bisa mengetahui kelemahan-kelemahan manusia itu, bisa mengetahui setiap hati manusia itu. Makanya ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, hendaklah kita berdoa, datang ke hadirat Tuhan, bersyukur, baca Alkitab. Karena dengan itu rohani kita, jiwa kita juga dapat asupan rohani.
sehingga kekuatan rohani kita semakin kuat, dan itulah yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan, konektivitas kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat. Tuhan sudah tahu solusinya, Tuhan sudah tahu jalannya, hanya Tuhan mau agar kita percaya, agar kita semakin beriman, agar kita semakin mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa ini, itu tandanya kita lebih mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan manusia kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita doa kembali. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan atas renungan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah kembali mengingatkan kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada kekuatan-Mu Tuhan, bersandar pada kuasa-Mu saja Tuhan, bukan bersandar pada pikiran kami, bukan bersandar pada kekuatan kami Tuhan, tetapi kami membutuhkan Engkau Bapa. Kami tidak bisa jalan sendirian Tuhan, karena Engkau-lah Raja daripada segala raja Tuhan. Engkau yang punya kuasa di atas surga dan di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini Tuhan. Ajarilah kami terus Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, terus berdoa kepada Engkau, membaca setiap dari firman-Mu Tuhan, agar rohani kami Tuhan, roh kami itu Tuhan dapat juga mendapatkan asupan rohani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini dan sepanjang masa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.